Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai video pembelajaran kita dengan surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri, yaitu mujahadah an-nafsi. Kompetensi dasar. Yang pertama, 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri mujahadah an-nafsi adalah perintah agama. 2.1 yang kedua, kompetensi yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri mujahadah an-nafsi sebagai implementasi dari perintah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait. Bacaan surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasara ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihi min syai'in hatta yuhajiru wa inistangsurukum fid dini fa'alaikum nasrum ila laikaumi ba'nakum wa bainahum misab wallahu bima ta'maluna basir. Asbabul nuzul. Menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dasar dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan, dan satu agama. Terjemahan ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan perbelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari gambar ini, baca, pahamilah, dan amalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Isi dan kandungan ayat. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini, khususnya surat Al-Anfal ayat 72 sampai 75, menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam
dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. B. Jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antara kaum muslim, bukan hanya sekadar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. C. Sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih pendapat, apabila bertengkar yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Dalam surat Al-Anfal ayat 73, karena akibat selanjutnya kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan musuh-musuhnya. D. Perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa, dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan kompleks. E. Pada setiap kurun atau masa lalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslim yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. F. Keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. G. Perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup lifestyle yang buruk menjadi baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa. Gambar ini adalah mencontohkan tolong menolong dalam hal kebaikan sangat dianjurkan. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat ini yaitu A. Untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. B. Tradisi diaspora, menjelajahi kawasan dunia, ekspedisi dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam. Mengikuti tradisi umat Islam dahulu, mereka sering melakukan hal-hal tersebut sehingga mereka dapat mencapai apa yang kita rasakan sekarang ini, yaitu titik-titik keberadaan umat Islam dapat kita temukan di belahan bumi, benua, area manapun juga. D. Kontrol diri, menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam, baik untuk masa kini dan esok. Bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antar sesama umat Islam
sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. F. Setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan, dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, kita tidak hanya melakukan hijrah fisik, namun juga secara mental, tekad, dan strategi perjuangan. Tugas harian 1. Untuk pertemuan ini ada tugas, yaitu 1. Buatlah kaligrafi, tulis di kertas surat Al-Anfal ayat 72. Dan kedua, mengapa kesuksesan itu sangat dipengaruhi komitmen diri, kedisiplinan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jelaskan. Lalu kumpulkan di sekolah. Semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.